Seorang pria baru saja bepergian ke Asia Tenggara. Ketika dia bersiap untuk pulang, dia menemukan bahwa dia sedang diikuti oleh seorang pembunuh bayaran. Tapi dia tidak menunjukkan kepanikan, karena identitas aslinya adalah seorang polisi yang menyamar. Setelah 6 tahun menyamar di Myanmar, akhirnya dia mendapatkan bukti kejahatan geng perdagangan narkotik, dan bos geng perdagangan narkotik, Chu Tianan. Setelah mengetahui hal ini, mengirim pembunuh bayaran terbaiknya, Scorpion, untuk melenyapkan polisi yang menyamar, Lu Yunfei. Setelah menyadari bahwa dia sedang diikuti, Lu Yunfei memutuskan untuk mengirimkan bukti kembali ke negaranya melalui kantor pos. Sebagai seorang pembunuh bayaran profesional, Scorpion selalu mengawasi setiap gerakan Lu Yunfei. Sepertinya dia mengirim sesuatu. Selidiki dengan jelas. Siapapun yang terlibat dalam hal ini, tidak boleh ada yang terlewat. Namun, Lu Yunfei berani menggunakan metode ini. Di bawah pengawasan musuh, pasti dia punya triknya sendiri. Memanfaatkan saat Scorpion sedang menelepon, Lu Yunfei diam-diam meletakkan teleponnya di antara slip pengiriman. Kemudian, dia mengisi informasi pada slip pengiriman pertama, lalu mengambil teleponnya. Pada slip pengiriman di bawahnya, dia menulis 2 deret angka khusus. Jika tidak diamati dengan cermat, pasti tidak ada yang akan memikirkan bahwa informasi pada kedua slip pengiriman akan berbeda. Benar saja, setelah Lu Yunfei pergi, Scorpion segera mengikuti alamat pada slip pengiriman untuk menemukan sebuah laboratorium penelitian kimia bernama Fei Beng Sengwu, dan pria yang sedang melakukan eksperimen di dalam adalah adik laki-laki Lu Yunfei, Lu Yunbeng. Kemudian, setelah menunggu Lu Yunbeng meninggalkan lab, Scorpion membawa anak buahnya menyelinap ke dalam lab untuk mencari paket itu. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan paket itu. Pada saat ini, terdengar suara dari luar. Di luar pintu adalah istri dan anak perempuan Lu Yunfei. Mereka berencana untuk menemui Lu Yunbeng, tetapi tidak menemukannya di sana. Pada saat ini, kurir datang mengetuk pintu, mengirimkan paket yang dikirim Lu Yunfei untuk ibu dan anak itu. Anak perempuan itu menerima paket dan segera membukanya. Kemudian, di bawah desakan ibunya, anak perempuan itu membawa barang-barang di dalam paket dan pergi untuk mendapatkan paket itu. Scorpion mengikuti mereka ke sebuah restoran. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun putra Lu Yunfei, dan seluruh keluarga sedang menunggu Lu Yunfei yang mengatakan dia akan pulang hari ini. Tapi tak disangka, sebuah berita buruk datang. Itu adalah berita dari garis depan, bahwa polisi yang menyamar Lu Yunfei telah gugur. Sebagai rekan Lu Yunfei, polisi yang menyamar Jiang Yinan juga tidak bisa menerima berita ini. Tapi segera setelah itu, dia diberi tugas baru, yaitu memastikan keselamatan keluarga Lu Yunfei. Karena identitas khususnya sebagai polisi yang menyamar, dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang berita ini, dan hanya bisa diam-diam menanggung rasa sakit kehilangan rekan satu timnya. Kemudian, dia memaksakan senyum dan menghadiri pesta ulang tahun anak baptisnya. Istri Lu Yunfei tampak tidak senang dengan ini, karena dia selalu merasa Jiang Yinan dan suaminya sepertinya memiliki rahasia yang tak terucapkan. Untungnya, Lu Yunbeng telah mempersiapkan sebelumnya dan berhasil meredakan situasi canggung ini. Ternyata dia selalu mencintai Jiang Yinan. Dia mengeluarkan seikat bunga yang dipilih dengan cermat untuk melamar Jiang Yinan. Namun, suasana hati Jiang Yinan saat ini sangat berat. Baru saja kehilangan rekan satu timnya yang berharga. Dia tidak berminat untuk membalas perasaan Lu Yunbeng. Jadi, dia tidak ragu untuk menolak lamaran Lu Yunbeng. Setelah pesta ulang tahun berakhir, Lu Yunbeng secara misterius mengatakan bahwa dia punya rencana lain. Setelah mengatakan itu, dia mengantar kedua anak itu pergi dengan mobil. Jiang Yinan, yang baru saja menerima tugas untuk melindungi mereka, terpaksa mengikutinya dengan mobil. Tak disangka, semua ini dilihat oleh Scorpion. Akibatnya, dalam perjalanan, Lu Yunbeng menemukan Jiang Yinan mengikutinya untuk memamerkan keterampilan mengemudinya kepada keponakan laki-laki dan perempuannya. Dia sengaja mengecoh Jiang Yinan di pertigaan. Lalu, dia membawa anak-anak ke jalan buntu, berencana menyalakan kembang api di sini untuk merayakan ulang tahun keponakannya. Hasilnya, ketika mereka bertiga sedang bersenang-senang, terdengar suara raungan mobil dari belakang. Sebuah mobil melaju kencang ke arah mereka, tapi ketika mereka menyadarinya, sudah terlambat. Sekelompok pembunuh bayaran dari Asia Tenggara, agar bukti produksi narkotik mereka tidak jatuh ke tangan polisi, tidak ragu untuk datang ke Tiongkok dan menyerang anak-anak yang tidak bersalah. Melihat keponakan perempuannya ditabrak mobil, Lu Yunbeng hanya bisa membawa keponakan laki-lakinya dan bergegas bersembunyi di hutan. Sebagai seorang doktor kimia, dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi untuk saat ini, menyelamatkan nyawa lebih penting. Sedangkan pembunuh bayaran Scorpion, untuk mendapatkan kembali bukti kejahatan dari Lu Yunbeng, bertindak nekat dan memilih untuk menembak. Jiang Yinan mendengar suara tembakan dan segera memanggil bantuan. Saya Jiang Yinan. Baku tembak terjadi di jalan raya Jiangxin.
meminta bantuan, dan pembunuh bayaran lainnya perlahan-lahan menuju hutan kecil. Nyawa Lu Yunbeng dan keponakannya memasuki hitungan mundur. Akibatnya, pada saat ini, tembakan tiba-tiba terdengar. Seorang pembunuh bayaran jatuh. Para pembunuh itu langsung panik. Diserang tiba-tiba. Mereka tidak siap. Ternyata Jiang Yinan tiba di TKP tepat waktu. Sebagai polisi yang menyamar, dia memanfaatkan keuntungan dengan menyerang lebih dulu. Berhasil menekan Scorpion dan yang lainnya. Tapi saat baku tembak berlanjut, peluru Jiang Yinan dengan cepat habis. Scorpion dan yang lainnya segera mulai membalas. Untungnya, di saat yang genting, pasukan khusus akhirnya datang membantu. Langsung mengambil kembali kendali situasi. Melihat para pembunuh Myanmar dihabisi satu persatu oleh pasukan khusus, Scorpion merasa ada yang tidak beres lalu masuk ke mobil, menginjak gas dan melarikan diri. Akhirnya dia lolos dari kejaran polisi. Sedangkan Lu Yunpeng mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Saat itu dia baru menyadari, keponakannya telah tertembak dalam serangan tadi. Lu Yunpeng hampir putus asa. Hanya bisa memohon polisi untuk menyelamatkan keponakan perempuan dan laki-lakinya. Setelah membawa korban luka ke rumah sakit, Lu Yunpeng juga dibawa ke kantor polisi. Saat ini Lu Yunpeng masih terlihat bingung. Hatinya penuh kebingungan. Dia tidak bisa mengerti mengapa para pembunuh itu begitu kejam terhadap mereka, dan mengapa Jiang Yinan punya pistol. Semua ini membuatnya merasa bingung. Di bawah interogasi Lu Yunpeng yang terus-menerus, kondisi mental Jiang Yinan hampir runtuh. Hatinya juga dipenuhi ketidakberdayaan dan kesedihan, karena dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada Lu Yunpeng. Rahasia ini tampaknya lebih berat daripada bahaya yang mereka hadapi. Untungnya, saat ini, kepala kepolisian masuk. Dia mengungkapkan kepada Lu Yunpeng semua tentang Lu Yunfei. Kebenaran yang selalu disembunyikan ini akhirnya perlahan terungkap. Insiden tak terduga barusan mungkin adalah tindakan balas dendam kartel narkoba internasional yang menargetkan keluarga kakak laki-lakinya. Kartel apa? Kartel narkoba internasional. Begitu mendengar ini, Lu Yunpeng tercengang, karena kakaknya, Lu Yunfei, adalah seorang pengusaha. Bagaimana bisa terkait dengan kartel narkoba internasional? Coba, kakakmu, Kamerat Lu Yunfei, sebenarnya adalah polisi yang kami selipkan ke dalam kartel narkoba internasional. Suli di sampingmu, juga adalah kamerat kami. Nama aslinya adalah Jiang Yinan, bertanggung jawab khusus, melindungi keluarga kamerat Lu Yunfei. Ternyata 6 tahun yang lalu, Lu Yunfei menerima tugas dari organisasi, mengundurkan diri dari akademi kepolisian dan terjun ke bisnis. Secara lahiriah dia pergi berbisnis, tetapi sebenarnya pergi ke segitiga emas untuk melakukan tugas penyamaran. Setelah mengetahui identitas asli kakaknya, yang paling ingin diketahui Lu Yunpeng sekarang adalah keberadaan kakaknya saat ini. Jadi di mana dia sekarang? Di mana kakakku? Di mana dia sekarang? Sekitar 2 jam yang lalu, kami baru saja sepenuhnya mengkonfirmasi. Identitas kakakmu telah terungkap. Kamerat Lu Yunfei telah gugur. Ketika mengetahui berita itu, Lu Yunpeng tampak sangat tenang. Tetapi ketenangan ini membuat kepala kepolisian sangat khawatir. Benar saja, Lu Yunpeng tiba-tiba muntah. Syok psikologis yang kuat menyebabkan reaksi fisiologis. Berita kematian kakaknya sangat mengejutkannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Dia sangat ingin bertemu kakaknya untuk terakhir kalinya. Waktu berlalu dengan cepat hingga keesokan harinya. Polisi mengadakan upacara peringatan untuk pahlawan yang menyamar, Lu Yunfei. Namun, yang tidak disangka Lu Yunpeng adalah kakaknya telah meninggal. Tetapi bahkan jenazahnya pun tidak ditemukan. Semua ini membuat Lu Yunpeng semakin sedih dan tidak berdaya. Menurut peraturan, upacara peringatan kamerat Lu Yunfei tidak boleh dipublikasikan. Apa yang telah dia lakukan juga tidak boleh dipublikasikan di internet dan surat kabar. Perpisahan yang sunyi dan hening ini adalah kerasnya pekerjaan penyamaran. Adik laki-laki Lu Yunfei, Lu Yunpeng sangat memahami ini. Tapi dia tidak bisa menerima kakaknya gugur demi keadilan, tetapi tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Karena itu, dia membawa seragam yang pernah dikenakan kakaknya, menguburnya sendiri di gunung di kampung halamannya, berharap kakaknya bisa kembali ke tanah air, beristirahat dengan tenang. Pada saat yang sama dia juga bersumpah, pasti akan membalaskan dendam kakaknya, membuat para pembunuh membayar harganya. Pulang ke rumah, Lu Yunpeng masih tenggelam dalam kesedihan, tapi dia tiba-tiba teringat paket yang dikirim kakaknya. Yunpeng, aku dan Dao Dao sedang di Lap Muni. Kamu kemana? Ada paket untukmu. Aku sudah menerimanya. Mengetahui kakaknya sangat berhati-hati, dia berpikir kakaknya tidak mungkin mengirimkan barang tanpa alasan. Jadi dia curiga ada rahasia di dalam paket itu. Lalu, dia bergegas ke lab, mengambil kotak yang telah dibuka dan memeriksanya berulang kali. Tapi dia memeriksa semua informasi di atasnya, tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Selain jam tangan di dalamnya, hanya ada informasi yang tertulis di kotak. Dalam sekejap, hati Lu Yunpeng hancur.
Sejak saat itu, dia menjadi depresi. Dia mengurung diri di kamar, tidak makan atau minum. Setiap kali dia menutup matanya, bayangan si pembunuh kalajengking, seperti mimpi buruk yang mengelilingi pikiran Lu Yunpeng. Untuk membalaskan dendam kakaknya, dalam hati Lu Yunpeng, tiba-tiba muncul sebuah ide yang berani. Dia memutuskan untuk secara aktif mencari jejak kalajengking. Waktu berlalu dengan cepat hingga malam tiba. Jiang Yinan membawa makanan ke rumah Lu Yunpeng. Memikirkan penampilan Lu Yunpeng yang tampak lesu, dia sangat khawatir. Lu Yunpeng, ada apa denganmu? Kau mau mati kelaparan? Tapi Lu Yunpeng tidak bereaksi sama sekali. Jiang Yinan mengancam jika tidak membuka pintu, dia akan mendobrak masuk. Semua lampu di rumah mati. Jiang Yinan secara naluriah mengisi peluru ke pistolnya. Karena situasi ini kemungkinan besar adalah penyusup. Tepat ketika dia bersiap untuk mendobrak pintu, Lu Yunpeng keluar sambil memegang lilin. Dia menjelaskan bahwa listrik padam karena kehabisan pulsa. Jiang Yinan akhirnya merasa lega. Kemudian Lu Yunpeng mengundangnya masuk ke kamar. Tapi Jiang Yinan tidak menyangka Lu Yunpeng akan mengutak-atik lilin itu, membuatnya tertidur sepanjang malam. Benar saja, keesokan paginya ketika Jiang Yinan bangun, dia menemukan bahwa Lu Yunpeng telah menghilang. Tapi dia meninggalkan secarik kertas untuk Jiang Yinan, menyuruhnya jangan mencarinya, dan memintanya untuk merawat kakak ipar dan keponakannya. Melihat itu, Jiang Yinan segera mengerti niat Lu Yunpeng. Dia pasti ingin membalaskan dendam kakaknya sendiri. Menyadari keseriusan situasi, Jiang Yinan buruk-buruk turun, menghidupkan kembali listrik di rumah, lalu kembali ke kamar, menyalakan komputer Lu Yunpeng. Dia menganalisis jejak penggunaan komputer Lu Yunpeng, dan mengetahui kemana dia pergi. Ternyata kemarin Lu Yunpeng telah menjual beberapa patennya, dan dia juga menemukan informasi pemesanan tiket ke Mingsan. 1 tiket pesawat, 1 tiket kereta api. Tapi trik pengalihan polisi ini tidak bisa mengelabui Jiang Yinan. Jiang Yinan dengan cepat melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, dan disetujui untuk pergi ke Mingsan untuk menyelidiki. Di tempat lain, Lu Yunpeng benar-benar telah tiba di Mingsan. Tetapi untuk menghindari polisi yang menghalangi jalan, akhirnya dia memilih naik bus. Yang paling ingin diketahui Lu Yunpeng saat ini adalah tempat terakhir kakaknya muncul sebelum meninggal. Setelah itu, dia pergi ke tempat kakaknya mengirimkan paket kepadanya, meminta petugas untuk menunjukkan rekaman CCTV hari itu. Apa yang kubilang tadi tidak kau mengerti? Aku ingin tahu di mana dompetku hilang. Aku perlu melihat rekaman CCTV. Maaf sekali, dompetmu hilang, kau bisa lapor polisi. Tapi aku tidak berhak menunjukkan rekaman CCTV kepadamu. Kakak pria ini baru saja mengirimkan paket kepadanya kemarin. Keesokan harinya, kakaknya meninggal. Jadi, untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian kakaknya, Lu Yunpeng pergi ke tempat pengiriman paket kakaknya. Dia ingin melihat rekaman CCTV yang merekam momen terakhir kakaknya. Namun, petugas menjawab bahwa mereka tidak berhak membantu. Lu Yunpeng dengan bersemangat berdebat dengannya, lalu diusir oleh penjaga keamanan. Tidak mau menyerah, dia ingin kembali berdebat. Lalu seorang pria misterius memanggilnya, dan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan rekaman CCTV. Apa maksudmu? Ingin videonya, kan? Akan kuambilkan untukmu. Kau. Pria itu membuka bajunya untuk diperlihatkan kepada Lu Yunpeng. Ternyata dia adalah penjaga keamanan di sini. Mendapatkan rekaman CCTV di sini bukanlah hal yang sulit, tapi pria itu mengatakan bahwa bantuan itu tidak gratis. Harus membayar 35 juta. Jumlah ini bagi Lu Yunpeng, yang baru saja menjual patennya, bukanlah permintaan yang berlebihan. Hanya saja sekarang dia tidak membawa banyak uang tunai. Tepat ketika Lu Yunpeng menawarkan untuk pergi ke bank untuk menarik uang, pria itu memanfaatkan momen ketika Lu Yunpeng tidak memperhatikan, merampas dompetnya lalu melarikan diri. Lu Yunpeng juga buru-buru mengejarnya. Akibatnya, ketika dia mengejar ke sebuah bangunan kosong, dia kehilangan jejaknya. Tapi pemandangan di dalam bangunan kosong itu membuat Lu Yunpeng ketakutan. Ternyata ini adalah tempat berkumpulnya para pecandu heroin. Melihat pemandangan reruntuhan di depannya, dan para pecandu heroin seperti mayat hidup, Lu Yunpeng merasa sangat tidak nyaman. Tapi untungnya dia menemukan pria yang merampas dompetnya di sudut. Ternyata pria itu menggunakan uangnya untuk membeli heroin. Setelah selesai menghisap heroin, pria itu juga tahu diri untuk mengembalikan dompet kepada Lu Yunpeng. Yang di luar dugaan pria itu adalah, Lu Yunpeng tidak memukulnya, malah membawanya ke kedai untuk makan sampai kenyang. Lu Yunpeng mengingat pemandangan yang baru saja dilihatnya. Dengan rasa ingin tahu bertanya kepada pria itu bagaimana rasanya menghisap heroin. Bagaimana ya? Sebenarnya aku juga tidak bisa menjelaskannya. Intinya, begitu kau mencobanya, kau akan kecanduan. Tidak bisa berhenti. Sejak aku mencobanya, 24 jam sehari, hanya saat menghisapnya, aku baru merasa hidup. Saat-saat lainnya aku seperti orang mati. Lu Yunpeng mendengarkan, lalu berkata setelah mendengarmu berbicara, aku semakin yakin bahwa heroin adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh disentuh. Kemudian, Lu Yunpeng bersiap untuk pergi.
Saat ini, pria itu memanggilnya. Dia bilang dia orang yang menepati janji. Karena telah berjanji kepada Li Fanbang bahwa dia bisa mendapatkan rekaman CCTV, maka pasti akan membantunya mewujudkannya. Barusan hanya karena kecanduan heroin kambuh sehingga tidak terkendali. Untuk membalas budi Li Fanbang yang telah mentraktirnya makan, pria itu memutuskan sekarang akan membawa Li Fanbang untuk melihat rekaman CCTV di pos pemeriksaan. Mereka segera memeriksa rekaman CCTV melalui komputer, terhubung dengan sistem pengawasan di sini. Benar saja, menemukan kakaknya di rekaman CCTV. Dan Li Fanbang segera menyadari, seorang pria botak yang mencurigakan sedang mengikuti kakaknya. Ketika dia memperbesar gambar pria botak itu, baru menyadari, orang ini adalah orang yang mengendarai mobil yang menabrak keponakannya belum lama ini. Dan juga pembunuh yang menembak mati keponakannya yang lain. Saat ini Li Fanbang telah memastikan siapa tersangkanya, tetapi Li Fanbang tidak tahu apa-apa tentang identitas tersangka. Pria di sebelahnya sepertinya melihat peluang dari ekspresi Li Fanbang. Kemudian, dia duduk di sebelah Li Fanbang. Memperkenalkan diri, nama saya Triengi. Saya adalah bos di daerah Minsan ini. Mengatakan bahwa dia punya cara untuk menemukan pria botak di video. Tetapi biayanya membutuhkan 350 juta. Setelah menonton video barusan, Li Fanbang sedikit lebih mempercayai Triengi. Ketika mendengar dia mengatakan punya cara untuk menemukan pria botak itu, Li Fanbang segera setuju. Kemudian, dia pergi ke bank untuk menarik 400 juta uang tunai. Langsung memberikan 35 juta kepada Triengi. Dianggap sebagai upah untuk menonton video, dan berjanji kepadanya bahwa setelah menemukan pria botak itu, akan memberinya sisa 350 juta. Sejak saat itu, keduanya menjalin hubungan kerjasama, dan Triengi benar-benar tidak mengecewakan Li Fanbang. 3 minggu kemudian, Triengi telah menemukan identitas pria botak itu. Ternyata pria botak itu bernama Bokep. Dia adalah pembunuh bayaran yang sangat terkenal di daerah setempat. Jumlah orang yang mati di tangannya tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada desas-desus bahwa setiap kali dia membunuh seseorang, dia akan mentato seekor nyamuk di tubuhnya. Dan ketika mendengar berita ini, Li Fanbang berpikir, Bokep pasti akan sering mengunjungi toko tato. Selama mereka menggeledah semua toko tato, akan ada kesempatan untuk menemukan jejak Bokep. Tetapi Triengi mengatakan kepadanya bahwa Minsan adalah tempat yang sangat menyukai budaya tato. Toko tato saja ada ratusan. Hanya mengandalkan mereka berdua untuk menemukan Bokep di sini hampir tidak mungkin. Jadi, atas saran Triengi, Li Fanbang langsung membeli sebuah perusahaan pengiriman ekspres yang hampir bangkrut, menggunakan ratusan juta uang tunai sebagai hadiah bagi karyawan untuk pergi mencari jejak Bokep di seluruh pelosok Minsan. Siapapun yang menemukannya, semua uang ini adalah milik orang itu. Menjadi kaya, menikah, semuanya bisa. Tidak hanya uang ini, uang di laci kantor sebelah silakan ambil sesuka hati. Semua orang ingat ya, jangan sampai bocor keluar. Kenapa? Bocah ini berutang banyak uang kepadaku. Selama kalian menemukannya, setiap bulan setelah ini akan ada tambahan bonus untuk semua orang. Oke.